Malam itu, kami semua hadir seperti biasa. Tapi ada satu yang tidak biasa. Dosen kami yang baru mengajar ternyata sudah meninggal 3 hari sebelumnya. Dan saat kami sadar, semua pintu kelas telah terkunci dari luar. Kelas malam itu adalah awal dari mimpi buruk yang nyata. Malam itu, udara kampus terasa ganjil. Angin dingin menyusup masuk ke balik jaket meski tidak sedang hujan. Langit kelabu, remang tanpa bintang, seolah menandakan ada sesuatu yang tidak beres. Jam menunjukkan pukul 18.45 saat. Aku melangkah ke gedung E, tempat kelas malam diadakan. Aku, Dito, mahasiswa tingkat akhir jurusan ilmu komunikasi, sudah terbiasa dengan suasana sunyi kampus malam. Tapi malam ini lain. Tangga menuju lantai 2 seperti memantulkan gema langkah kaki yang tak seirama dengan langkahku. Aku beberapa kali menoleh ke belakang. Kosong. Tapi suara itu, langkah berat, lambat, terus mengikuti. "Dit, tunggu." Suara Rina, teman sekelasku, menyadarkanku. Ia berlari kecil mengejarku dengan napas terengah. "Gila, kampus sepi banget ya, kayak nggak ada kehidupan." Aku tersenyum kaku. Iya, padahal kelas malam biasa juga sepi, tapi ini beda. Kami berjalan bersama menuju ruang E27. Pintu kelas sudah terbuka, lampunya menyala, tapi agak redup, seolah salah satu bola lampu tak berfungsi maksimal. Di dalam, beberapa teman sudah duduk. Sekilas aku melihat ada sekitar 8 orang, termasuk aku dan Rina. Padahal biasanya bisa sampai 20 mahasiswa yang hadir di kelas dosen Haris. Dan yang paling aneh, dosennya sudah duduk di depan. Pak Haris duduk tegak, mengenakan kemeja putih polos yang agak kusut. Wajahnya datar, pandangannya tertuju lurus ke papan tulis, seolah menunggu sesuatu. Biasanya beliau datang paling lambat dan selalu menyapa dengan hangat. Malam ini, tidak sepatah kata pun. "Selamat malam, Pak," sapa Rina ragu. Tak dijawab, aku pun mencoba. Pak Haris, kepalanya menoleh perlahan ke arah kami, tapi matanya kosong, tak ada sinar kehidupan. Lalu perlahan, senyuman mulai muncul di bibirnya. Tapi itu bukan senyum biasa, terlalu lebar, terlalu kaku. Kulit pipinya bahkan sedikit menegang karena dipaksakan. Seolah-olah otot wajahnya tak biasa mengekspresikan senyuman lagi. Rina menggamit lenganku. "Dito, ini aneh, ya?" Aku mengangguk pelan, mencoba menepis rasa tak nyaman yang mulai tumbuh. Kami duduk di deretan kedua, tak jauh dari meja dosen. 5 menit berlalu, suasana kelas tetap senyap. Lalu, Pak Haris berdiri. Gerakannya lambat, seperti orang yang tubuhnya kaku karena lama duduk. Dia mengambil selembar kertas dari map merah di meja, lalu mulai memanggil presensi. Saya mulai absen. Ya, suaranya parau. Bukan seperti biasanya yang tegas dan berintonasi tinggi. Ini serak, berat, seperti keluar dari kerongkongan yang rusak. Siti Nurhaliza, hadir. Rina Lestari, hadir. Dito Rinaldi, hadir Pak. Hani Oktaviani, sunyi. Kami saling pandang. Bukankah Hani sudah 2 semester lalu? Hani Oktaviani, ulangnya lagi. Tak ada yang menjawab. Tapi Pak Haris menulis di kertas. Hadir, gumamnya pelan. Aku dan Rina langsung saling melirik. Dia tulis hadir, tapi Hani udah. Shh, potong seseorang dari belakang. Ternyata Ardi, salah satu mahasiswa yang jarang bersuara. Ia menatap kami dengan ekspresi tegang. Presensi berlanjut. Niko Aditya, hadir. Gilang, hadir. Tapi kemudian, satu nama membuatku membeku. Ayu Rahmadani. Digri aku langsung menoleh pada Rina. Ia menatapku dengan wajah pucat. Ayu adalah teman kami yang meninggal 3 bulan lalu karena kecelakaan. Seluruh kelas tahu itu.
Bahkan kami ikut doa bersama waktu itu. "Ayu Rahmadani," ulang Pak Haris lebih keras. Jantungku berdegup kencang. Tak ada yang menjawab. Tapi seperti tadi, dia menulis sesuatu. "Hadir." Tiba-tiba suara ketukan pelan terdengar dari luar jendela. Tok, tok, tok. Jendela itu berada di lantai 2. Siapa yang bisa mengetuk dari luar? Pak Haris tidak bereaksi. Ia melanjutkan presensi seolah ketukan tadi tak pernah terjadi. "Semuanya sudah hadir," katanya akhirnya. Ia meletakkan kertas itu kembali ke meja. Tapi aku memperhatikan satu hal ganjil. Di kertas presensi itu ada 2 kolom. Kolom hadir dan kolom almarhum. Dan beberapa nama dicentang di kolom yang kedua. Aku menggenggam tangan Rina yang mulai gemetar. Suasana kelas mendadak sangat dingin. Seperti AC menyala penuh, padahal di ruangan ini tidak ada AC, hanya kipas yang tak berputar. Rina berbisik, "Dit, ini bukan presensi biasa, ini daftar arwah." Aku tak menjawab. Mataku tak bisa lepas dari Pak Haris yang kini menatap kami satu persatu dengan mata kosong dan senyum mengerikan. Dan malam baru saja dimulai. Setelah presensi yang ganjil itu selesai, suasana kelas terasa semakin sunyi, padahal ada belasan orang di dalam ruangan. Tidak ada obrolan, tidak ada suara bercanda seperti biasa. Semua hanya duduk diam, sesekali melirik ke arah Pak Haris yang sekarang berdiri di depan laptopnya. Tiba-tiba, lampu di kelas berkedip 2 kali, lalu mati sejenak. Hanya beberapa detik, tapi cukup untuk membuat Rina mencengkram lengan bajuku kuat-kuat. Saat lampu kembali menyala, layar proyektor telah menampilkan slide berjudul "Komunikasi Media dalam Dunia Spiritual dan Kematian". Kami saling pandang. Itu bukan mata kuliah malam ini. Harusnya kami belajar tentang media komparatif. Pak Haris memulai presentasi tanpa penjelasan. Topik malam ini penting karena tidak semua komunikasi terjadi antar makhluk hidup. Kalimat pembukanya membuat bulu kuduku merinding. Apa maksudnya? Kami kuliah jurusan komunikasi. Iya, tapi tema semacam ini tidak pernah masuk silabus. Slide pertama adalah kutipan. Mereka yang telah tiada pun masih bisa berbicara jika kita tahu caranya mendengar. Gaya bahasanya bukan seperti Pak Haris, terlalu puitis dan gelap. Kemudian slide berikutnya menampilkan deretan foto-foto. Bukan materi kuliah, bukan grafik, tapi potret-potret hitam putih kabur dari ruang kelas kampus yang berbeda. Di setiap foto terlihat sosok berdiri di pojok ruangan. Wajahnya tidak jelas, tapi postur dan siluetnya tampak akrab. "Pak Haris?" bisik Rina, menahan napas. "Itu kayak beliau, tapi kenapa di semua foto?" Semua foto itu seperti diambil diam-diam. Beberapa tampak dari CCTV, beberapa lainnya dari sudut pandang seperti mahasiswa biasa. Tapi semuanya punya satu kesamaan. Ada seseorang berdiri, selalu di tempat berbeda, dengan wajah yang tidak bisa ditangkap kamera. Slide terus berjalan otomatis. Di tengah-tengah presentasi, laptop Pak Haris tidak terlihat seperti sedang dipakai. Ia bahkan berdiri mematung, pandangannya lurus ke depan, tangannya kaku di sisi tubuh. Tiba-tiba, layar berhenti di satu gambar. Foto kelas lama, mungkin 5 atau 6 tahun lalu. Belasan mahasiswa berpose, berdiri rapi di depan papan tulis. Tapi wajah-wajah mereka buram, beberapa bahkan tampak seperti meleleh, seperti dicoret. Salah satu wajah di pojok kanan bawah sangat jelas, wajah seorang perempuan mengenakan jas hujan. Darah terlihat menetes dari bawah jasnya. Rina langsung berdiri. "Aku nggak bisa lagi, Dit. Ini gila." Aku menariknya kembali duduk. "Jangan, Rin. Lihat sekeliling." Ia memandang ke sekeliling kelas. Semua mahasiswa diam. Tak ada yang bergerak. Bahkan Ardi dan Siti
yang biasanya cerewet pun hanya duduk membatu, menatap layar. Matanya terbuka lebar, tapi kosong. Mereka seperti tidak sadar. "Dit, mereka kayak dihipnotis," bisik Rina. Aku mengangguk. Aku pun merasa aneh. Kepalaku berat. Mataku seperti dipaksa untuk terus melihat ke layar. Tiba-tiba, dari dalam speaker terdengar suara berisik, seperti kaset rusak yang diputar mundur. Tapi, di antara kekacauan itu, terdengar suara samar. "Jangan abaikan. Kami masih di sini. Presensi belum lengkap." Rina menutup telinganya. Aku bisa merasakan jantungku berdetak sampai ke kepala. Lalu, slide terakhir muncul. Hanya satu kalimat yang tertulis besar-besar. "Yang tidak menyelesaikan kelas ini akan ikut selamanya." Slide itu terpampang selama hampir 1 menit dan tidak ada yang bergerak. Bahkan Pak Haris kini berdiri menghadap papan tulis, membelakangi kami semua. Tangannya mulai menulis dengan spidol merah, tapi tak satu pun dari kami yang bisa membaca tulisannya karena dia menulis dengan posisi tubuh masih menghadap papan, tapi kepalanya perlahan berputar 180 derajat menghadap ke belakang. Senyum itu masih di wajahnya. Matanya menatap langsung padaku dan Rina. Kami sontak berdiri. "Kita harus keluar dari sini," teriak Rina panik. Dan tiba-tiba, pintu ruang kelas tertutup dengan sendirinya. Kunci pintu berputar sendiri. Klik, terkunci. Kami berdua berlari ke jendela, mencoba membukanya, tapi kaca jendela dingin, seperti es batu. Saat aku tempelkan tanganku, embun mulai membentuk tulisan kabur di permukaan kaca. "Kamu juga sudah tercatat." Tanganku langsung terlepas. Napasku memburu. Rina menangis. "Dit, ini bukan kelas biasa. Ini upacara. Kita sudah dipanggil." Aku menatap ke arah kelas. Semua teman kami tetap duduk membatu. Mata mereka kini mulai berdarah, tapi mereka tetap diam, menatap ke depan. Di depan kelas, Pak Haris perlahan berbalik. Tubuhnya masih menghadap papan, tapi kepalanya sudah menoleh penuh ke belakang dan tersenyum. Tapi begitu kami bergerak ke pintu, "Duduk." Suara Pak Haris terdengar berat, dalam, seperti berasal dari perut bumi. Aku menendang pintu ruang kelas E 207 berkali-kali. Tidak goyah. Bahkan suara benturannya nyaris tak terdengar, seperti seluruh ruangan telah kedap dari dunia luar. Seolah kami telah dipindahkan ke suatu tempat yang hanya kami dan mereka yang ada di dalamnya. Rina menangis, mengguncang daun pintu dengan sekuat tenaga, memutar kenop berkali-kali yang hanya berputar setengah lalu macet sendiri, seolah dicegah oleh kekuatan tak terlihat. Di belakang kami, Pak Haris berdiri mematung di dekat meja, menatap kami tanpa kedipan. Matanya merah, bukan karena iritasi atau lelah, tapi merah, seolah dipenuhi darah. Tubuhnya seperti mulai membusuk, wajahnya pucat dan mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran, tapi masih tersenyum. "Kita harus pecahkan jendela," teriak Rina. Kami lari ke arah jendela yang sama. Aku mengambil kursi dan menghantamkan besinya ke kaca. Suara bang menggema, tapi kaca itu tidak retak sama sekali. Bukan kaca biasa. Bahkan saat kuraba permukaannya, kaca itu dingin seperti logam dan terasa seperti berdenyut pelan, seperti kulit. Rina memekik. "Lihat itu!" Di luar jendela, seharusnya tampak halaman kampus dengan lampu jalanan yang temaram. Tapi tidak sekarang. Yang tampak hanyalah lorong gelap, panjang dengan pintu-pintu kelas berjejer ke arah tak berujung. Dan di ujung lorong itu ada seseorang berdiri. Sosok perempuan berambut panjang, mengenakan seragam mahasiswa, wajahnya tertunduk. Tubuhnya gemetar pelan seperti sedang menangis. Tapi dari gerakannya, ia seperti tak punya tulang. Lehernya patah ke samping, tangannya tergantung seperti kain basah. "Ayo!"
gumam Rina. Aku menoleh. Apa? Itu Ayu, yang meninggal karena tabrak lari itu. Itu baju terakhir yang dia pakai waktu kecelakaan. Aku ingat. Tiba-tiba, sosok itu bergerak cepat ke arah jendela, menyentuh kaca dari luar. Dug! Kami terpental ke belakang. Angin dingin menyapu ruangan, seolah kaca itu tidak memisahkan dua dunia. Pak Haris perlahan mendekat ke tengah kelas. Sudah kuperingatkan, yang tidak menyelesaikan kelas ini tidak bisa keluar. Aku menarik Rina berdiri. Lihat pintu belakang. Ruang kelas ini punya dua pintu. Satu di depan dekat meja dosen, satu lagi di belakang yang jarang digunakan. Kami berlari ke sana. Tapi begitu kami sampai, pintu itu sudah tidak ada. Yang ada hanyalah tembok polos dengan bekas kusen pintu yang seperti ditutup dengan cor-coran semen. Rina histeris. Tadi masih ada pintu itu. Tadi. Aku mengelus kepalanya, berusaha tenang, padahal lututku nyaris lemas. Saat kami berbalik, kami terdiam membeku. Semua mahasiswa yang tadinya duduk membatu, kini berdiri. Berdiri menghadap kami. Matanya hitam, penuh darah, wajahnya rata, tak punya hidung, mulut, atau alis. Hanya dua lubang kosong yang mengalirkan darah hitam pekat. Rina mundur, napasnya tercekat. Dito, mereka bukan teman-teman kita. Pak Haris berdiri di antara mereka. Mereka yang tidak tercatat, mereka yang dilupakan, mereka yang ikut kelas ini, tapi tidak pernah pulang. Aku menahan napas. Apa maksudnya? Sebuah suara wanita terdengar dari speaker kelas yang sudah rusak. Presensi tidak akan selesai sebelum semua hadir, termasuk yang pernah hilang. Slide proyektor menyala kembali. Kini menampilkan daftar nama panjang. Di sebelah nama-nama itu ada dua kolom lagi. Hadir dan menunggu. Beberapa nama ada di antara kami. Tapi nama Rina sudah tercoret. Dia yang terakhir tertinggal. Dia yang melihat Ayu mati. Dia yang tidak menolong. Suara itu berkata, Rina terisak keras, jatuh bersimpuh. Aku gak sempat bantu dia. Aku lihat Ayu ditabrak waktu itu. Aku diam, aku lari, aku takut. Semua mata atau apapun itu mengarah ke Rina. Aku minta maaf, isaknya. Aku menarik tangannya, mencoba mengangkatnya. Tapi Pak Haris mengulurkan tangan, menunjuk langsung padanya. Seketika, Rina seperti ditarik ke belakang. Dia melayang, tubuhnya membentur papan tulis, lalu jatuh ke lantai dengan keras, tidak bergerak. Rina! Aku berlari, mengguncangnya. Tapi matanya sudah terbuka lebar dan membeku. Dia masih hidup, tapi seolah jiwanya sudah pergi. Pak Haris menatapku. Kamu masih bisa keluar kalau kamu presensikan mereka semua. Siapa? Siapa mereka? Dia menunjuk ke layar. Slide terakhir kini menampilkan daftar mahasiswa hilang selama 10 tahun terakhir. Nama-nama mereka ditulis lengkap. Dan mereka semua adalah mahasiswa kelas malam. Sebagian adalah teman-temanku. Sebagian aku baru dengar. Sebagian tidak pernah benar-benar ada. Aku bukan dosen mereka. Aku pencatat. Kelas ini adalah ruang transit terakhir sebelum dilupakan. Suasana mencekam itu perlahan berubah. Cahaya meredup, lantai bergetar, dan satu persatu mahasiswa itu kembali duduk, kecuali aku. Dan suara itu berkata, "Tinggal kamu, Dito. Kalau kau sebutkan nama terakhir yang belum hadir, kamu bisa pulang." Aku menatap layar. Satu nama belum dicentang. Pak Haris. Tanganku gemetar. Aku mengambil spidol di meja. Dengan tangan lunglai, aku menulis di papan. Haris Atmaja, hadir. Tiba-tiba, seluruh ruangan bergetar. Pak Haris menjerit. Wajahnya retak. Suaranya seperti ribuan bisikan mengutukku bersamaan. Lalu, gelap total. Aku terbangun dengan suara alarm ponsel berdengung samar. Ruang kelas E 207 sunyi.
lampunya menyala redup, proyektor mati. Tidak ada satupun mahasiswa lain. Tidak ada Rina. Tidak ada Pak Haris. Aku duduk perlahan. Kepalaku berat, seperti baru bangun dari tidur panjang yang penuh mimpi buruk. Tapi keringat dingin membasahi seluruh punggungku. Kubuka ponsel. Jam menunjukkan pukul 21.04. Padahal terakhir kulihat jam sudah lewat tengah malam. Apakah semua itu hanya halusinasi? Aku berdiri, menatap ruangan. Kelas terlihat normal. Meja tersusun rapi. Tidak ada darah. Tidak ada bekas hantaman di jendela. Tidak ada tanda-tanda kerusakan apapun. Hanya satu yang aneh. Nama Rina tertulis besar-besar di papan tulis. Tanpa spidol, tanpa tinta. Seolah tercakar dari dinding papan itu sendiri. Rina, bisiku. Pintu kelas terbuka dengan sendirinya. Tidak berderit, tidak berat, biasa saja. Suasana koridor juga terlihat normal, meski sepi seperti biasanya kalau sudah lewat jam 9 malam. Langkah kakiku bergema ringan. Aku berjalan pelan, menyusuri lorong kampus menuju lobi. Namun, saat melewati ruang itu, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku mencelus. Di papan pengumuman kecil dekat pintu, tertempel foto Pak Haris dengan pita hitam melintang di sudut atasnya. Turut berduka cita atas wafatnya Haris Admaja, MIKOM, dosen tetap Fakultas Ilmu Komunikasi, kecelakaan tabrak lari 3 hari lalu. Tanganku gemetar. Jadi, semua itu nyata. Lalu, siapa yang mengajar kami tadi malam? Aku mulai berjalan cepat, menuruni tangga, hendak keluar kampus. Tapi, langkahku terhenti saat kulihat pantulan kaca di pintu lobi. Bayangan Pak Haris berdiri tepat di belakangku. Aku menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Napas mulai tak beraturan. Aku buka pintu dan lari keluar. Angin malam menyambutku. Kampus terlihat sepi, kecuali satu satpam yang duduk di pos dekat gerbang. Aku mendekatinya. Pak, tadi saya habis kelas malam. Dosen kami Pak Haris. Sang satpam menatapku bingung. Mas, kelas malam dibatalkan semua. Tadi sore udah diumumin. Katanya kampus mau di fogging besok pagi. Emang mas ngapain di gedung itu? Aku tercekat. Tapi, kami semua tadi... Gedung Fik udah dikunci dari jam 6, mas. Saya yang ngunci sendiri. Lututku lemas. Aku tidak membalas apa-apa. Aku hanya berjalan pulang seperti orang linglung. Kamar kosku gelap. Aku masuk dan langsung duduk di pojokan. Ku buka galeri ponsel, mencoba mencari foto presensi tadi malam. Tidak ada. Chat grup kosong. Semua pesan terakhir dari Rina Ardi Siti hilang. Bahkan nomor Rina pun tidak ditemukan. Aku buka Google. Ku ketik Haris Admaja, FIK, kecelakaan. Berita langsung muncul. Ada foto mobil ringsek dan tubuh korban ditutupi kain putih. Judul beritanya, dosen Fik tewas tertabrak truk di Simpang 4. Tubuhnya sempat terlindas. Tanganku gemetar. Foto korban jelas, itu Pak Haris. Tapi di komentar artikel itu, aku menemukan satu pesan aneh. Yang presensinya belum lengkap akan dipanggil kembali. Jangan diam di lorong E 207 malam hari. Akun anonim. Aku langsung mematikan laptop, tapi belum sempat menutupnya sepenuhnya. Layar kembali menyala. Dengan sendirinya, membuka satu file dokumen kosong. Kemudian muncul teks, diketik otomatis. Terima kasih sudah menyelesaikan kelas. Aku membekap mulut sendiri. Tapi kemudian tulisan itu berganti. Tapi kamu tidak sendiri pulang malam ini. Lampu kamar padam. Dari dalam cermin lemari, kulihat bayangan Rina berdiri di belakangku. Bajunya masih sama seperti malam itu. Matanya sayu. Tapi kali ini bibirnya terbuka. Dito, aku gak bisa keluar. Kamu harus bantu aku. Kurasakan napasku membeku. Aku tak bisa berteriak. Cermin mulai retak sendiri, membentuk tulisan samar. Presensi belum selesai.
Lalu ponselku berdering. Panggilan masuk. Pak Haris. Suara ponselku terus berdering. Pak Haris. Aku tatap layar itu dengan napas tercekat. Tangan gemetar menolak menjawab. Tapi layar tak mau padam. Tombol decline tidak berfungsi. Suara dering berubah. Bukan lagi nada standar. Sekarang terdengar seperti bunyi kapur menulis cepat di papan tulis. Aku lempar ponsel ke atas kasur. Tapi sesaat setelah itu, layar laptopku kembali menyala sendiri. Jangan tolak panggilan presensi. Tulisan itu muncul dalam font besar, bold, seperti ancaman. Tiba-tiba, cermin di lemariku retak, dan dari celah retakannya mengalir cairan hitam kental. Baunya amis. Nafasku tercekat. Rina masih berdiri di sana. Matanya kini kosong, dan tubuhnya perlahan melayang naik. Dia membuka mulutnya, perlahan. Dari dalam mulutnya, keluar suara yang bukan suaranya. Kelas belum selesai, Dito. Aku terjatuh. Lantai terasa bergoyang. Dinding-dinding kamarku tiba-tiba berubah warna. Dari putih menjadi kusam kekuningan, seperti cat tua. Meja belajar di pojok kamar berubah jadi meja panjang penuh buku-buku pelajaran dan papan presensi. Kamar kosku berubah menjadi kelas E 207. Tapi bukan kelas seperti tadi malam. Ini lebih gelap, lebih lembab. Meja-mejanya berdebu dan suara-suara bisikan terdengar di setiap sudut ruangan. Aku tidak sendiri. Di kursi-kursi duduk para mahasiswa atau sesuatu yang menyerupai mereka. Beberapa tanpa wajah. Beberapa dengan luka terbuka di kepala, wajah yang terkelupas, dan seragam kuliah yang berlumuran darah. Satu persatu mereka menoleh padaku. Presensi. Aku menoleh ke papan tulis. Di sana sudah ada daftar nama-nama, termasuk Rina, Ardi, Siti, Bagas, dan aku. Tapi sekarang ada tambahan nama baru. Nia Putri belum hadir. Tiba-tiba aku tersadar. Nia. Dia adalah mahasiswa yang dulu pernah kutahu menghilang dari kelas malam. Waktu itu kabarnya dia pindah kampus, tapi tidak pernah ada kabar pasti. Aku melangkah maju. Ruangan ini, suasananya seperti ruang tunggu arwah yang tidak tenang. Seperti mereka semua terjebak. Pak Haris muncul dari balik papan tulis. Tapi kini penampilannya sepenuhnya bukan manusia. Separuh wajahnya meleleh, satu matanya hanya rongga hitam. Tapi dia masih mengenakan batik dosen dengan ID card kampus yang menggantung. Mereka yang tidak diakui, yang dibungkam oleh waktu. Semua dikumpulkan di sini. Ruang ini adalah transit. Sebelum dilupakan dunia, mereka hadir kembali. Untuk terakhir kali. Aku mundur. Kenapa aku? Karena kamu hadir. Kamu melihat. Dan kamu mencatat. Itu cukup untuk membuatmu terikat. Tiba-tiba, spidol terbang dan melayang ke arahku. Papan tulis bergetar sendiri. Satu nama muncul kembali. Dito Ramadan, status masih ditentukan. Aku menelan ludah. Aku gak mau ikut kalian. Terlambat, kata suara serempak dari seluruh penjuru ruang kelas. Kamu sudah membuka pintu. Tiba-tiba, aku melihat celah kecil di balik papan tulis. Seperti pintu tersembunyi. Aku merangkak cepat ke sana, membuka paksa papan itu. Di baliknya ada lorong gelap sempit, hanya cukup untuk satu orang. Aku masuk, gelap dan pengap. Tapi dari ujung lorong terdengar suara tangisan lirih, suara perempuan. Aku merangkak terus sampai tiba di ruangan kecil seperti ruang arsip. Di tengahnya ada kotak kayu besar dan seseorang berdiri membelakangiku, rambut panjang, badan gemetar. Nia, bisiku. Dia menoleh. Wajahnya pucat, tapi matanya manusia. Dito, kamu juga terjebak? Iya, tapi kita harus keluar dari sini. Aku gak tahu caranya. Dia menunjuk kotak kayu itu. Ini presensi asli mereka. Kalau kita bakar, semua yang tertahan akan lepas. Tapi ada syarat. Syarat apa? Satu dari kita harus menggantikan posisi pencatat. Aku terdiam.
Nia menggenggam tanganku. Aku sudah terlalu lama di sini, tapi kamu masih punya peluang. Aku menarik napas dalam-dalam. Kalau aku ambil posisi itu, semua bisa bebas. Dia mengangguk. Dengan perlahan, aku membuka kotak kayu itu. Di dalamnya ada ratusan lembar kertas, nama-nama mahasiswa yang hilang bertahun-tahun. Setiap lembar seperti berdenyut, seperti hidup. Aku menyiramnya dengan minyak dari kaleng kecil di sudut ruangan. Lalu aku nyalakan api. Lembaran itu berteriak secara harfiah. Terdengar suara manusia dari lembaran-lembaran itu, menjerit, menangis, memohon, dan akhirnya hening. Lorong itu mulai bergetar. Suara dari luar ruangan menghilang. Nia tersenyum. Terima kasih. Cahayanya memudar. Dia hilang seperti asap. Tapi aku tidak bisa bergerak. Tubuhku berat. Aku tersedot ke dalam kotak kayu itu. Sekarang kosong. Tapi aku tahu, aku akan tinggal di sana sampai ada pencatat baru yang menggantikan. Keesokan harinya, mahasiswa baru yang magang di bagian akademik menemui ruang arsip. Ia menemukan satu kotak tua tanpa label. Saat dibuka, hanya ada satu lembar kertas. Nama di situ, Dito Ramadan, hadir selamanya. Namaku Dito Ramadan. Jika kamu mendengar suara ini, berarti kamu telah membuka file yang seharusnya terkunci. File yang hanya bisa dibuka dari dalam. Aku bukan lagi bagian dari dunia kalian. Tapi malam itu, malam di ruang E27, terus berulang di benakku seperti lingkaran tak berujung. Setiap detik, suara kapur yang menulis sendiri, langkah Pak Haris yang tertatih, dan pandangan kosong Rina, semuanya terus menghantui. Aku bukan sedang menceritakan ini karena ingin dikenang. Aku hanya ingin kamu tidak mengulangi kesalahanku. Pagi setelah peristiwa itu, kampus terlihat seperti biasa. Tapi ada satu hal yang membuat bulu kuduk siapapun berdiri. Gedung FIK kembali dibuka dan ruangan E207 tampak seperti tak pernah digunakan. Tidak ada meja, tidak ada papan tulis, hanya ruangan kosong dengan cat mengelupas dan jendela yang dibungkus kayu tua. Satpam yang berjaga hari itu mengaku mendengar suara keributan dari dalam semalam. Tapi saat diperiksa, tidak ditemukan apa-apa, kecuali satu kursi kayu tua di tengah ruangan. Di atasnya, sebuah kertas presensi terbuka dan hanya ada satu nama tertulis, Dito Ramadan, hadir. Minggu-minggu berikutnya, beberapa mahasiswa mulai mengalami kejadian aneh. Proyektor kelas menyala sendiri pukul 00.07 malam, menampilkan siluet seorang pria dengan jas alma mater berdiri di depan papan tulis. Notifikasi email kampus berisi undangan kelas malam dari dosen Haris Ademja @fikunif.ac.id, padahal alamat itu sudah lama dinonaktifkan. Mahasiswa yang membuka email tersebut esoknya tidak pernah hadir kembali di perkuliahan. Namun kejadian paling menyeramkan terjadi pada seorang mahasiswa magang, Sarah, yang ditugaskan mendata ulang arsip dosen. Dia menemukan satu flash disk hitam polos tanpa label di dalam kotak kayu tua di ruang arsip. Begitu dicolok ke laptop, filenya hanya satu, presensi terakhir .mp4. Dalam rekaman itu, terlihat ruangan kosong, tapi perlahan kamera bergerak seolah sedang diseret menuju kelas E207. Suara napas berat terdengar, dan di ujung video terlihat seseorang sedang berdiri membelakangi kamera, menulis di papan tulis. Tulisannya, "Kelas malam dimulai, siapkan diri untuk mencatat." Sarah langsung pingsan. Setelah sadar, ia mengaku mendengar suara pria berbisik di telinganya, "Kamu belum absen." Sekarang biarkan aku jujur. Kisah ini bukanlah cerita. Ini bukan fiksi. Ini pengakuan. Aku tidak pernah pulang dari malam itu. Aku tidak pernah benar-benar keluar dari kelas E207.
yang berbicara padamu saat ini, yang menulis naskah ini, bukan lagi aku sepenuhnya. Mungkin hanya sisa kesadaranku, atau mungkin bagian dari kelas itu sendiri, karena setiap nama yang hadir di kelas malam itu menjadi bagian dari lingkaran presensi terakhir, dan kelas itu akan terus memanggil, mencari mahasiswa yang penasaran, yang lembur di kampus malam-malam, yang masuk ruang kelas meski tahu sudah dilarang, karena setiap kelas malam harus ada dosen, harus ada pencatat, harus ada yang datang, dan tidak kembali. Jika kau mendengar kisah ini dan menganggapnya lelucon, silakan saja. Tapi jika suatu malam kau melewati lorong fakultas yang sepi dan tiba-tiba mendengar suara kapur menggores papan tulis, jangan buka pintu itu, jangan masuk ruang E207, jangan pernah menjawab panggilan presensi, karena kelasnya masih berlanjut, dan mungkin aku sedang menunggumu untuk mencatat namamu. Malam itu bukan sekadar pengalaman mistis, ini adalah jejak nyata bagaimana batas dunia kita dengan mereka bisa setipis udara. Cerita ini bukan untuk menakuti, tapi peringatan bahwa terkadang hal yang terlihat paling biasa bisa menjadi pintu ke dunia yang tidak kita pahami. Kalau kamu pernah mengalami kejadian serupa, tulis ceritamu di kolom komentar. Dan ingat, sebelum kuliah malam, pastikan dosenmu masih hidup. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah nyata menyeramkan lainnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya, kalau kamu masih bisa kembali.